Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 28 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang minggu yang telah berjalan, dan kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16-17. Tertulis demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini kita menghadapi banyak hal yang terbatas. Misalnya saja, baterai yang kita gunakan untuk handphone kita punya keterbatasan. Dipakai beberapa jam, habis energinya dan kita harus mencharge-nya lagi. Sumber daya alam yang ada di dunia ini juga terbatas. Batu bara misalnya, atau minyak. Ada saatnya itu akan habis. Dan seringkali juga berkaitan dengan keseharian kita dalam relasi dengan orang lain. Kesabaran kita biasanya ada batasnya. Bahkan cinta kasih manusia antar sesama juga ada batasnya. Tapi ada satu hal yang begitu luar biasa yang tidak terbatas, yaitu kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Kasih karunia-Nya selalu tersedia. Dalam Yohanes 1 ayat 16-17 ini tertulis, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pada zaman Musa, pembenaran terjadi oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi dalam zaman anugerah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka pembenaran terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan, kita diampuni, kita dikuduskan oleh karena kasih karunia-Nya di dalam darah-Nya yang kudus, yang telah membuat kita menjadi berkenan dan diangkat sebagai anak-anak Allah yang hidup. Berbicara tentang kasih karunia, saudara, ada satu pertanyaan. Sampai sebatas apa kasih karunia Tuhan itu? Kasih karunia Tuhan sebenarnya tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Tapi apa yang membatasi kasih karunia Tuhan? Tidak lain adalah penolakan manusia terhadap kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan menjadi berhenti ketika manusia atau ketika kita menolaknya secara terus-menerus. Maka kasih karunia itu tidak akan kita alami dalam kehidupan kita. Selama kita masih bernafas dan hidup di dunia ini, maka kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia. Pintu kasih karunia-Nya terbuka lebar untuk kita. Cuma pertanyaannya, maukah kita masuk dalam pintu kasih karunia-Nya itu, menerima anugerah-Nya, dan hidup dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ada dua hal yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah di dalam kita. Yang pertama adalah pembenaran. Kita semua dibenarkan di dalam kasih karunia oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita semua diampuni dan dibenarkan. Dan hal yang kedua yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah
ialah pengudusan kita. Dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita semakin diubahkan, disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita tidak lagi sama dengan cara hidup yang dulu. Kita tidak sama dengan dunia ini, tapi kita menjadi dikuduskan, dibenarkan, dan disempurnakan, sehingga tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa. Saudara dan saya diberikan kasih karunia, bagaikan sebuah hadiah yang tidak ternilai harganya. Maukah kita menerima kasih karunia Tuhan itu, atau menolaknya dan tidak mengalami kasih karunia keselamatannya? Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, supaya saudara menerima anugerah kasih karunia keselamatan di dalam Dia. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit di hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpin hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan sampai nafas yang terakhir di bumi ini. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik, Bapa yang kekal dan setia, yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih karunia yang tidak terbatas. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuntun kami untuk selalu tinggal dalam kasih karunia-Mu, dan tidak keluar dari kasih karunia-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, tugas, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Lawatlah setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang dalam persoalan diberikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.